Halo semuanya, rekan-rekan mahasiswa Universitas Cyber Asia Prodi Komunikasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dinda Reza Putri dari KM 203. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang self-concept. Tugas ini merupakan tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Estetika Humanisme. Self-concept atau konsep diri dalam psikologi merupakan semua persepsi manusia terhadap aspek diri sendiri yang meliputi aspek sosial, aspek fisik, dan juga aspek psikologi yang terbentuk karena pengalaman seseorang di masa lalu dan sudah terjadi dalam kehidupan sehingga tersimpan dalam mental kepribadian Anda, yakni self-concept. Tingkah laku nyata seseorang nantinya akan selalu konsisten dengan self-concept yang ada dalam diri sendiri, sehingga perbaikan di segala bidang kehidupan harus diawali dari perbaikan self-concept. Konsep diri berkaitan erat dengan bagaimana seseorang memandang, memahami, dan menilai dirinya sendiri. Cara seseorang melihat dirinya dapat mempengaruhi bagaimana ia berpikir, merasa, dan bertindak. Who I am atau siapakah saya? Konsep diri adalah suatu gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan. Orang-orang berpendapat mengenai diri kita dan seperti apa diri kita yang kita inginkan. Pandangan individu mengenai siapa diri kita secara individu, dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan lewat informasi dari orang lain pada diri individu. Konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, mencakup aspek fisik, psikologi, dan sosial, terbentuk melalui pengalaman kehidupan, dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain, berhubungan dengan perilaku seseorang. Konsep diri terbentuk dari pengalaman masa lalu yang tersimpan dalam mental dan kepribadian seseorang. Self-concept juga pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Dalam konsep diri, kita sebagai objek dan subjek proses persepsi. Konsep diri menurut para ahli. Menurut William D. Brooks, konsep diri merupakan persepsi individu terhadap dirinya yang bersifat psikis dan sosial sebagai hasil interaksi dengan orang lain. Kemudian menurut Deddy Mulyana, yaitu pandangan mengenai siapa diri kita dapat diperoleh melalui informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Jenis-jenis konsep diri. Menurut Song dan Hattie, konsep diri secara umum dapat dibedakan menjadi konsep diri akademis, yaitu pandangan terhadap kemampuan belajar dan pencapaian akademik. Kemudian ada konsep diri sosial, pandangan terhadap kemampuan berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah penampilan diri, pandangan terhadap kondisi dan penampilan fisik seseorang atau fisik diri. Komponen konsep diri. Yang pertama adalah perceptual self-concept, yaitu pengetahuan mengenai kondisi fisik, dan disebut juga physical self-concept. Yang kedua, conceptual self-concept, pengetahuan tentang sifat, latar belakang, dan masa depan. Contohnya yaitu kejujuran, ada percaya diri, dan kemandirian. Disebut juga psychological self-concept. Yang ketiga adalah attitudinal self-concept, yaitu sikap terhadap status, masa depan, kebanggaan, rasa malu, dan harga diri. Ketiga komponen tersebut dapat membentuk konsep diri positif maupun negatif. Ada 3 bagian utama self-concept. Menurut Brian Tracy,
Self-ideal yaitu diri yang ingin kita capai, merupakan harapan kita, sebuah impian, sebuah visi, dan idaman. Kemudian ada self-image sebagaimana kita melihat diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah self-esteem, yaitu seberapa besar kita menghargai dan menyukai diri kita sendiri. Self-ideal, self-image, dan self-esteem. Self-ideal terbentuk dari harapan, impian, visi, dan sosok yang ingin dicapai. Self-image menggambarkan bagaimana individu membayangkan dirinya sendiri akan seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah self-esteem, berkaitan dengan seberapa besar individu menyukai dan menghargai dirinya sendiri. Identitas diri, yaitu kepekaan individu terhadap dirinya yang dihasilkan dari pengamatan dan penilaian dirinya dengan menyadari bahwa dirinya itu memiliki perbedaan dengan individu lain. Komponen self-concept ini mulai terbentuk dan berkembang pada diri individu sejak dari masa anak-anak. Karakteristik konsep diri atau self-concept yaitu individu mempunyai self-concept positif, akan tetapi tak menutup kemungkinan individu yang mempunyai sifat konsep negatif. Para ahli psikologi juga berbeda pendapat dalam menetapkan dimensi-dimensi konsep soul image, dimensi penilaian diri self-evaluation, dan dimensi cita-cita diri self-ideal. Sebagai ahli lain menyebutnya dengan istilah citra diri, harga diri, dan diri ideal. Secara umum, sejumlah ahli menyebutkan 3 dimensi konsep diri dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda. Ciri-ciri konsep diri. Menurut Calhoun dan Acocella, konsep diri terdiri atas 1. Pengetahuan, apa yang saya ketahui tentang diri saya sendiri. Yang kedua ada pengharapan, saya ingin menjadi seperti apa nantinya. Dan yang ketiga adalah penilaian, bagaimana saya menilai diri saya sendiri. Konsep diri negatif dapat berkaitan dengan pengetahuan yang tidak tepat mengenai diri sendiri, harapan yang tidak realistis, dan harga diri yang rendah. Konsep diri negatif, ciri-cirinya pesimis, merasa kalah sebelum mencoba, rendah diri, sensitif terhadap kritik, sangat responsif terhadap pujian, sulit menerima kelebihan orang lain, merasa tidak disenangi orang lain, menganggap orang lain sebagai saingan. Positif versus negatif self-concept. Konsep diri positif yaitu percaya diri, optimis, menerima kekurangan, terbuka terhadap kritik, menghargai orang lain, dan berani mencoba. Konsep diri negatif yaitu rendah diri, pesimis, menyalahkan diri sendiri, sensitif terhadap kritik, sulit menghargai orang lain, dan takut bersaing.
self-awareness dan Johari window. Self-awareness adalah kesadaran terhadap diri sendiri, membantu kita dalam mengetahui kelebihan, mengetahui kekurangan, memahami siapa diri kita, dan mengetahui apa yang kita inginkan. Kemudian di sini ada tabel Johari window. Open area yaitu diketahui diri sendiri dan orang lain. Blind area diketahui orang lain tetapi tidak diketahui diri sendiri. Hidden area diketahui diri sendiri tetapi tidak diketahui orang lain. Unknown area tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Faktor yang mempengaruhi konsep diri yaitu kegagalan. Pengalaman gagal dapat mempengaruhi cara seseorang menilai dirinya. Overthinking, terlalu banyak berpikir, dapat membuat seseorang melihat dirinya secara negatif. Kemudian ada depresi. Dalam materi, depresi dicantumkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi konsep diri. Mengapa self-concept itu penting? Konsep diri penting karena dapat membantu memaksimalkan potensi diri, membantu mencapai tujuan hidup, menghindari self-sabotaging behavior, mengukur kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah, dan mempengaruhi kondisi fisik dalam menghadapi masalah. Refleksi diri. Coba tanyakan kepada diri sendiri, siapakah saya? Apa kelebihan saya? Apa kekurangan saya? Apa yang ingin saya capai? Bagaimana saya melihat diri sendiri? Apakah saya sudah menerima diri sendiri? Dengan begitu, kita dapat dengan mudah mengatasi segala masalah yang ada di hidup kita. Self-concept adalah cara kita memandang diri sendiri. Kesimpulan utamanya adalah konsep diri terbentuk melalui persepsi, pengalaman, dan interaksi sosial. Konsep diri mencakup bagaimana kita mengetahui, mengharapkan, dan menilai diri kita sendiri. Konsep diri positif membuat kita percaya diri, optimis, mampu menerima diri. Kemudian konsep diri yang negatif adalah perasaan pesimis, rendah diri, sulit menerima kritik maupun kelebihan orang lain. Kesadaran terhadap diri sendiri menjadi langkah penting untuk mengembangkan konsep diri yang lebih positif kepada diri kita masing-masing. Kenali dirimu, terima dirimu, dan kembangkan potensimu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih semuanya.